warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata hari ini kita sekalian sudah mendapatkan hari yang ke-24 di dalam kita menunaikan ibadah puasa. Nanti malam kita memasuki malam yang ke-25. Tandanya sederhana, giri rame. Ya. Kalau malam 25 giri rame. Ini tradisi malam Selawian. Dulu saya pernah mengadakan penelitian di tahun 82 tentang asal usul malam 25 ini. Ternyata asal usulnya itu bermula dari banyaknya orang-orang yang iktikaf di masjid atas masjid Giri, ya. Di banyaknya orang-orang yang iktikaf, lalu pada saat sahur mereka turun ke bawah mencari bekal untuk sahur. Nah, karena banyaknya orang yang cari bekal untuk sahur, situasi yang seperti itu ditangkap oleh masyarakat sekitar. Kemudian banyak orang yang jualan untuk melayani orang-orang yang sedang iktikaf itu. Walhasil dalam perkembangannya akhirnya justru berubah seperti yang kita lihat sekarang ini. Saking banyaknya orang yang jualan, kok etoke laris, lambat laun kemudian semakin banyak yang jualan. Nah, walhasil sampai kemudian sekarang sampai ke rumah sana. Baik. Jadi saya mendapatkan penjelasan tentang itu di saat saya mengadakan penelitian di tahun 82. Waktu itu saya menulis risalah terkait dengan Giri untuk mendapatkan gelar sarjana muda pada waktu itu. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata kita masih dipertemukan oleh Allah di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Karena itu maka marilah kita manfaatkan kesempatan yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Setelah 24 hari kita menunaikan ibadah puasa, mari kita mencoba melakukan muhasabah. Perlu bertanya dalam bentuk yang sederhana. Wis ono nyantole ta nglakoni puasa. Terus pundi Pak Hamim? Wis ono nyantole ta nglakoni puasa. Ya. Kita semua sama-sama sadar maksud dan tujuan puasa jelas. La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, bisa menyantoli nilai-nilai ketakwaan itu pada diri kita setelah kita itu diasah, ya. Setelah kita itu
dididik selama 1 bulan, hampir 1 bulan. Saya menggambarkan Ramadan itu ibarat sebuah lembaga pendidikan, ibarat sebuah madrasah. Ya, madrasah adalah tempat untuk mengasah hati, mengasah pikir, tempat untuk mendidik kita semua supaya rohani kita itu terisi dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketakwaan. Nah, setelah kita ini mengikuti pendidikan selama di bulan Ramadan sampai dengan hari yang ke-24, pertanyaannya bisa nyantol itu. Pertanyaan ini sederhana, tapi itu sesungguhnya lumayan dalam kalau mau merenung. Ya. Para sahabat sekalian rahmatullah, memang tidak seorang pun yang tahu siapa di antara kita ini yang bertakwa. Hanya Allah yang Maha Tahu. Mungkin secara lahiriah kita melihat si fulan itu kelihatannya ibadahnya tekun, sholatnya bagus, ngaji ini tekun, ya. Infaknya juga begitu. Apakah betul-betul di balik kegiatan yang telah mereka lakukan kemudian benar-benar bisa mengatakan dirinya untuk bertakwa? Kita juga tidak tahu. Makanya di surat An-Najm ayat nomor 32 itu Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu sok suci. Jangan kamu merasa dirimu sok suci, sok tidak pernah bersalah, sok tidak pernah berdosa. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makanya perlu muhasabah, koreksi diri. Sementara pada sahabat sekalian rahmatullah, di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sudah sangat populer, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapapun orangnya, baik laki-laki ataupun perempuan yang menunaikan ibadah puasa dilandasi keimanan dan berharap semata-mata ridhonya Allah, bukan yang lain. Rasulullah katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Tentu dengan syarat. Apa itu syaratnya? Dalam hadis yang lain disebutkan, idza tunibal kabair. Kalau dosa-dosa besarnya sudah ditaubati, sudah ditinggalkan. Ketika berupaya untuk mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah, tapi pada sisi lain dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan belum ditaubati. Nah, ini juga akan menjadi kendala. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, sekali lagi, ayo kita bareng-bareng bermuhasabah, koreksi diri. Jangan kemudian kita keburu-buru, wah saya sudah lunas dalam berpuasa. Ya mungkin puasanya lunas. Puasanya lunas, tidak makan, tidak minum, ya. Bisa jadi sudah selesai itu tas puasanya. Tapi apakah kemudian puasa yang demikian itu sudah sesuai dengan apa yang Allah harapkan? Makanya kemudian ada teguran Allah di surat Ali Imran 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian itu sudah merasa kalau bakal masuk surga? Dengan kata lain, ojo kesusu dhisik duwe rumangsa sing kaya ngono iku. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal belum terbukti di hadapan Allah siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dalam berburu surganya Allah itu. Wa ya'lamas sabirin. Dan belum pula terbukti di hadapan kalian, di hadapan Allah, siapa yang sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauh larang-larang. Melaksanakan perintahnya Allah harus sabar, meninggalkan larang-larangannya Allah juga harus sabar. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, ternyata kalau kemudian kita merujuk kepada surat Ali Imran 133, Allah menyeru kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan cepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan maghfirah Allah, ampunan yang datang dari Allah. Kalimat yang semacam itu, hemat saya, itu mengisyaratkan bahwa kita ini tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Ya, kita itu tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Setiap anak Adam, setiap manusia itu mesti pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang merasa dirinya bersalah adalah bertaubat. Sudahkah kita itu bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita? Karenanya Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Cepat-cepatlah kamu mendapatkan maghfirah Allah, dan cepat-cepatlah kamu memperbanyak amal soleh untuk bisa memasuki surganya Allah. Walaupun surganya Allah itu sudah dibuka blak dalam bulan Ramadan itu, tapi tidak kemudian otomatis kalau orang itu sudah menunaikan ibadah puasa terus langsung bisa masuk makbul. Disinilah para sahabat sekalian rahmatullah, kita perlu muhasabah, koreksi diri. 24 hari kita puasa. Surganya Allah itu digambarkan oleh Allah, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Tidak akan pernah penuh, walaupun yang memasuki itu sekian banyak orang mulai dulu sampai sekarang. Nah, surga Allah yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan khusus oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Tidak kepada semua orang, hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, karenanya kita itu memasuki bulan Ramadan, hakikatnya kita itu diasah, hati kita, pikiran kita itu diasah oleh Allah supaya menjadi orang yang baik. Dan kalau sudah menjadi orang yang baik dalam arti menurut standarnya Allah, maka pada akhirnya kemudian menjadi la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Para sahabat sekalian, sebagai tolak ukur sederhana, di dalam ayat berikutnya Allah ungkapkan tanda-tandanya orang yang bertakwa itu kayak apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal dharra. Tanda-tandanya orang yang bertakwa itu orang yang memiliki semangat berinfak, semangat bersedekah, semangat berbagi, baik di kala rezekinya lapang atau pas-pasan. Walaupun rezekinya pas-pasan, semangat berbaginya tetap tumbuh.
Semangat berbagi itu muncul pada jamaah sekalian rahmatullah setelah mengikuti proses puasa ini. Begini rasanya orang yang tidak makan dan tidak minum. Kalau cuma setengah hari saja kayak begini, bagaimana dengan yang tidak makan sampai sehari penuh? Bagaimana yang dengan orang yang tidak makan 2 hari, 3 hari dan seterusnya? Disitulah kemudian kepekaan sosial itu muncul. Jiwa kasih sayang itu muncul. Ketika kepekaan sosial muncul, jiwa kasih sayang muncul, maka kemudian mereka iba melihat orang-orang yang berada di sekitar yang mungkin saat itu belum bisa berbuka, lalu memberikan. Bukan sebaliknya. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah yang demikian itu muncul pada diri kita? Apakah hati kita merasa terpanggil ketika melihat kondisi seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita? Jujur saja, kira-kira 6 tahun yang lalu, saya mendapatkan telepon dari teman, Pak, ternyata telepon ini habis hari raya. Ternyata kemarin itu masih ada saudara kita yang belum bisa berbuka. Miris. Di tengah-tengah masyarakat kayak gini. Miris banget. Sebab orang yang bertakwa itu menjaga kehormatan dirinya untuk minta-minta. Kalau orang yang sudah punya hobi minta-minta itu karena rasa malunya, itu sudah putus. Ya. Ukuran malunya itu sudah putus. Tapi orang yang bertakwa walau dalam kondisi kepepet sekalipun tidak akan pernah berani minta-minta. Dia menjaga marwah dirinya. Nah, disitulah kepekaan sosial kita ini harus tumbuh. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, karena itu berangkat dari situ kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah, bisa menahan emosi. Semua orang bisa marah, semua orang bisa emosi. Laki perempuan bisa marah, bisa emosi. Tapi orang yang bertakwa ketika akan marah, mereka berupaya untuk bisa meredam amarahnya itu, menahan emosinya. Akhirnya kemudian emosinya terkalahkan oleh jiwa takwa yang sudah melekat pada dirinya. Tidak gampang terpancing emosinya. Itu orang-orang yang bertakwa. Sementara tidak jarang di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun dalam suasana puasa, geger yo iyo, caci maki kepada orang lain juga iya. Lain. Ya. Jadi kalau seperti itu, maka seperti yang diungkapkan oleh Nabi, malam yataqawla zur wal amala bi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'ama wa syaraba. Sekalipun yang bersangkutan berpuasa, tapi kalau tidak bisa mengendalikan lesannya, omongannya dibiarkan berkelana sana kemari, mencaci orang, melecehkan orang, merendahkan orang, ya, perilakunya juga begitu, maka kata Rasulullah falaysa lillahi hajatun fi ayyati at'ama wa syaraba. Maka enggak akan terima puasanya sekalipun tidak makan dan tidak minum. Nah, ini maka kita perlu sekali lagi muhasabah, ini menjadi penting. Jangan merasa bangga saya sudah puasa 24 hari, saya sudah lunas puasa saya. Nanti dulu. Para sahabat sekalian rahmatullah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang berjiwa pemaaf, bukan pendendam. Ya.
Berjiwa pemaaf, bukan pendendam. Maka ketika seseorang misalnya ibadahnya sudah bagus tekun, tapi si duwe rasa dendam kepada orang lain, kepada sesama, hemat saya memperhatikan tanda-tanda ketakwaan seperti itu, ini masih jauh dari ketakwaan. Naudzubillah. Jadi pada saat sekalian Allah, maka di sinilah sekali lagi muhasabah menjadi penting. Koreksi itu menjadi penting. Apa hikmahnya kita bermuhasabah? Begitu kita merasakan, sebab kalau kita ini mau jujur melakukan koreksi diri, mengevaluasi amalan kita, maka di sana mesti kita akan temukan celah-celah perjalanan hidup yang mungkin pernah kita lakukan dan itu tidak sejalan dengan petunjuk agama. Nah, di situ tidak mustahil kadang-kadang kalau orang itu lagi tafakur, ya, kemudian mereka itu terbuka. Bahkan tidak mustahil sampai kemudian yang bersangkutan bisa menangis karena menyesali dosa-dosanya. Nah, para jamaah sekalian Allah, maka selanjutnya di sisa 10 hari yang terakhir ini, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24. Nanti malam kita masuk ke malam yang ke-25, berarti kurang, insya Allah kita nanti akan beridul fitri tanggal 31 sesuai keputusan pimpinan besar Muhammadiyah. Pimpinan besar Muhammadiyah sudah menyampaikan kita akan beridul fitri tanggal 31 Maret. Kalau begitu berarti kurang 6 hari. 6 hari dalam 10 hari yang terakhir merupakan momen-momen yang penting untuk sama-sama kita upayakan bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah itu kalau memasuki hari 10 hari yang terakhir, diungkapkan oleh Aisyah, istrinya Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dakhala al-ashr, kalau Rasulullah itu sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itu yang lain, beliau betul-betul menghidupkan malam 10 hari yang terakhir itu dengan penuh kesungguhan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi wa aiqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarga. Dalam hal ini adalah istrinya. Dijak bareng-bareng berupaya untuk bisa lebih bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Para sahabat sekalian rahmatullah, mendekatkan diri kepada Allah itu bisa jadi kemudian orang pada saat malam fokus iktikaf. Ya. Sebab Rasulullah dulu itu kalau Ramadan itu awalnya kan begini, setelah selesai sholat isya, kemudian beliau menunaikan sholat, lalu diikuti beberapa orang. Sementara sahabat-sahabat yang lain sudah yang ikut berjamaah banyak yang sudah pulang. Nah, kemudian besoknya orang-orang yang mengikuti sholat bersama Nabi cerita kepada yang lain, semalam saya ikut sholat bersama Rasulullah, bla 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 bla. Lalu kemudian orang-orang yang semula tidak tahu akhirnya besoknya bergabung. Di hari kedua lebih banyak jumlahnya.
Kemudian di hari ketiga semakin bertambah banyak. Dari yang keempat, yang ikut semakin bertambah banyak, tapi Rasulullah tidak keluar. Rasulullah di rumah. Rasulullah sengaja tidak keluar, tapi beliau tahu bahwa orang yang ada di masjid itu semakin banyak. Kemudian pagi-pagi setelah selesai salat subuh, lantas Rasulullah menyampaikan, semalam sengaja memang saya tidak keluar, sementara Anda menunggu. Kalau aku keluar khawatir kemudian apa yang aku lakukan dianggap wajib. Nah, gitu. Ya. Jadi Rasulullah tetap menghidupkan malamnya yang ke-10 itu dengan memperbanyak, ya tentu zikir, istighfar, taubat kepada Allah. Sebab Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari itu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm aktsara min 70 marrah. Wallahi demi Allah, penegasan Rasul diawali dengan sumpah. Inni la astaghfirullah. Sungguh aku senantiasa memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada fi kulli yawm, setiap harinya aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Kalau dalam hadis riwayat Muslim sebanyak 100 kali. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, di sisi lain kalimat-kalimat zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sangat banyak. Maka bisa jadi kemudian ketika beliau iktikaf sambil berzikrullah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng diucapkan, ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Lisan ringan untuk mengucapkannya, subhanallah wa bihamdihi subhanallah, ringan, enteng. Ya. Tapi bobotnya itu sangat berat. Artinya pahalanya sangat banyak. Thaqilatani fil mizan. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kapan itu harus dibaca? Rasulullah tidak terangkan kapannya. Maka bisa jadi itu sambil duduk, sambil plesetan, sambil berjalan. Ya. Sambil duduk-duduk, sambil plesetan, sambil berjalan, bisa saja. Sambil berkendara, subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Ringan untuk diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Namun demikian, apakah kemudian di antara kita sudah merasa terpanggil dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu? Kembali lagi, sejauh mana kita telah mengasah hati dan pikiran kita selama Ramadan ini? Balik lagi ke situ. Ya. Lah, tandanya orang-orang yang bertakwa itu lesannya, hatinya, lesannya, pikirannya tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa berzikrullah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah membiasakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti itu? Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, jaddidu imanakum, tata kembali, benahi kembali keimananmu. Itu artinya apa? Artinya iman ini
bisa jadi di tengah jalan mengalami gangguan, ada trouble. Makanya di dalam hadis yang ada begini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, pada saat yang lain bisa berkurang. Ya. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, kapan itu iman bisa bertambah? Kadang-kadang jawabnya, kalau tanggal 1 Pak, tanggal muda. Ya, tanggal 6 bertambah. Kapan berkurang? Ya, tanggal tua. Ya. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak pernah mengenal tanggal. Kapanpun dia akan terus berupaya menjaga. Jadi Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabat-sahabatnya, jadidu imanan, tata kembali, perbarui kembali keimanan, benahi lagi keimanan. Kalau para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanan? Bagaimana caranya kami harus menata kembali, memperbarui kembali, ngeces lagi keimanan kami? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itulah puncak perjuangan ketakwaan seseorang. Para rasul Allah itu diutus oleh Allah adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Begitu penjelasannya kalau di dalam kitab Fathul Majid. Tidak ada zat yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah. Tidak ada sandaran yang kokoh untuk menyandarkan segala urusan kita kecuali hanya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang bertakwa itu tidak akan pernah kompromi ketika mereka itu berhadapan dengan yang namanya perbuatan syirik. Dalam situasi dan kondisi apapun akan tetap menjaga keimanannya supaya keimanannya tidak ternoda oleh perbuatan syirik. Para sahabat sekalian rahmatullah. Jadi itu kalimat-kalimat thayyibah yang semacam itu adalah untuk menghidupkan, ya, untuk menghidupkan keimanan, ketauhidan kita, supaya ketauhidan ini tetap terjaga. Kapan membacanya? Lagi-lagi Nabi tidak menyebut kapan. Ya. Artinya apa? Itu bisa dilakukan kapan saja. Pagi, siang, sore, malam. Itu. Karenanya Rasulullah SAW berpesan. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat nomor 41-42. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu, memahasucikan Allah bukratan wa asila, di waktu pagi ataupun di waktu petang. Artinya terus melakukan penjagaan iman, pembenahan keimanan agar tidak termasuki oleh noda-noda syirik. Sebab yang namanya syirik itu, kata Rasulullah SAW, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda. Syirik itu, syirik di kalangan umatku, kata Nabi, itu lebih samar dari semut hitam yang merayap di atas batu hitam. Apalagi kalau merayapnya waktu malam, tambah kaget 12. Artinya apa? Itu menggambarkan betapa samarnya itu syirik. Betapa samarnya itu syirik. Para jamaah sekalian rahmatullah, mohon maaf, secara umum masyarakat kita itu melihat yang namanya perbuatan syirik itu ketika orang mandu-mandu di depan patung pepohonan. Ya.
Di era modern seperti sekarang ini, itu yang kasat mata. Yang tidak kasat mata apa? Yang tidak kasat mata ketika di dalam diri seseorang ada daya tolak terhadap petunjuk Allah, sadar atau tidak, itu syirik masuk. Ketika ada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, kemudian ditolak, sadar atau tidak, itu syirik masuk. Nah, karena ini kita perlu koreksi diri. Kita perlu muhasabah. Para sahabat sekalian rahmatullah. Kemudian ada kalimat-kalimat thayyibah yang lain dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, itu adalah tamengnya api neraka. Dalam hadis Imam An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i, itu tamengnya api neraka. Dan Rasulullah membiasakan diri membaca kalimat-kalimat seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat kekurangannya. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah itu memang pantas dipuji karena memang semua jagat dengan segala isinya ini milik Allah. Berbagai macam warna, macam-macam bentuk, semuanya itu bukti kebesaran Allah. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, tidak ada zat yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah Maha Besar. Kita biasakan membaca itu. Kemudian ada kalimat tauhid yang lebih sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu 10 kali, kata Rasulullah, itu pahalanya ibarat orang yang memerdekakan 10 budak. Ya. Ibarat orang yang memerdekakan budak 10 budak. Padahal budak itu harganya mahal. Dan siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di samping ibarat orang memerdekakan 10 budak, setelah ia membaca 100 kali, di hari itu kebaikannya dicatat 100 kali, dihapuskan dosanya 100 kali, dan dia dilindungi, senantiasa dilindungi oleh Allah mulai pagi sampai sore. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang lebih banyak membaca, artinya lebih dari 100 kali. Jadi para sahabat sekalian rahmatullah, kalimat-kalimat thayyibah yang semacam itu, itulah yang akan menjaga keimanan kita, ketauhidan kita. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, tapi dilakukan mana? Nggih Pak Jabu nggih. Tapi dilakukan mana? Kita semuanya sadar, begitu umur terus bertambah, ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya mati. Nah, ini. Begitu pula lagi pentingnya la ilaha illallah ketika orang itu menjelang kematiannya, ketika orang itu berada dalam posisi nazar. Rasulullah mengajarkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajari, talqin orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang pada akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Saya ingin sampaikan, kadang-kadang di masyarakat kita itu ada ngomongin, ojo diburu la ilaha illallah kedaman, Allah wae.
Itu tuntunan Rasulullah. Ketika ngomong seperti itu namanya minteri Rasulullah itu. Abu Jahal itu bukan tidak kenal Allah, kenal itu. Orang-orang musyrik itu semua kenal Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengungkapkan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Nabi diperintah oleh Allah, Muhammad, coba kamu tanya itu orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang, yang menggerakkan matahari dan bintang, matahari dan bulan? La yaqulun Allah, pasti mereka akan jawab. Itu tandanya mereka kenal Allah, bukan tidak kenal. Tapi nek ngomong la ilaha illallah gak gelem, itu bedanya di situ. Orang Yahudi percaya kepada Allah, Kristen percaya kepada Allah. Ngomong la ilaha illallah gak gelem. Karena kalimat la ilaha illallah itu bersyarat. Ada muatan-muatan yang dipenuhi. Ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalamnya ada muatan termasuk harus membenarkan Rasulullah sebagai utusan, termasuk harus membenarkan syariatnya Allah, siap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Makanya orang-orang yang di dalam dirinya, dalam dadanya sudah terpatri kalimat la ilaha illallah, pada umumnya gak mati. Coba pasukan Gaza, masya Allah, luar biasa, dibombardir kayak gitu. Itu kalau tidak tauhidnya kuat tidak bisa. Dan mimpi. Jadi karenanya para sahabat sekalian, para sahabat Rasulullah ketika maju ke medan perang itu semangatnya hanya dengan jiwa tauhid. Kalau tidak ada jiwa tauhidnya tidak bisa. Ada hadis yang mengungkapkan salah seorang tanya kepada Nabi sambil menggenggam kurma, ya Rasulullah, kalau aku maju ke medan perang, di mana tempat saya? Fil jannah. Langsung kurmanya digenggam di teke. Berangkat ke medan perang. Mati terbunuh. Dalam keadaan syahid. Rasulullah tersenyum melihat seperti itu. Masya Allah. Itu. Saya juga pernah baca kisah ketika terjadi pertempuran, ada seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke medan perang, terus keturun. Lalu deru kuda menghampiri di depan rumahnya, debuk. Istrinya membangunkan, Bapak, ini perang sudah dimulai. Langsung istrinya mempersiapkan baju perang, perlengkapan perang. Begitu perlengkapan perang sudah dipakai, berangkat ke medan perang. Suaminya meninggal. Bagaimana sikap istrinya? Gelo, tidak bersyukur. Anaknya dipanggil, nak, kamu harus berangkat menyusul bapak. Bayangkan, itu beda dengan suasana yang ada pada kita saat ini. Kenapa bisa begitu? Karena doktrin ketauhidannya sudah mapan, sudah kuat. Di kalangan masyarakat kita, kalau misalnya mendapatkan penjelasan tentang ketauhidan, kadang-kadang kalimat yang muncul, bolak-balik kok ikai puasinya. Padahal Rasulullah itu menggembleng umat dengan ketauhidan itu kurang lebih 13 tahun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul. Terus. Sebab kalau ketauhidannya sudah kuat, keimanannya sudah menggunjang kuat di lubuk hati yang dalam. Perintah apapun sami'na wa ata'na. Contoh, sholat. Selama Nabi berada di Mekah, perintah sholat belum langsung turun. Jarak antara Nabi menerima wahyu pertama dengan perintah sholat waktu Isra Mi'raj itu kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Begitu Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, terus balik lagi dalam waktu semalam, nggak nyampe. Pulang kasih kabar kepada orang, gonjang ganjing. Iya teman-teman kan kita. Lawang Mekah, Palestina itu jauh, masa cuma semalam. Itu kalau sekarang mungkin orang tidak heran karena kecepatan pesawat sudah ada. Saat itu belum ada, sehingga orang gonjang ganjing.
Ketika Abu Bakar mendengar gonjang-ganjingnya orang itu, pertanyaannya sederhana, siapa sing ngomong Muhammad? Nek sing ngomong Muhammad aku percaya. Nah, kayak begitu. Karena sudah tertanam keimanan. Sekarang jangankan ngomong apa itu namanya gak bener, ngomong bener bisa dibelokkan kemana-mana, ya, bisa diputar balik segala macam. Nah, itu bedanya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya mari di sisa hari-hari yang ada ini kita manfaatkan untuk banyak muhasabah, banyak tafakur. Ya. Nah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam banyak hadis. Salah satu di antaranya An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, "Man kana mutaharrihan falyataharra lailata sab'in wa ishrin." Siapa yang berburu malam qadar, carilah di malam yang ke-27. Ya, ini sekarang malam Selawik. Malam Selawik perasaan gak mudah di wonge gembluduk gak karuan-karuan itu. Pada sisi yang lain, ya, pada sisi yang lain Rasulullah berpesan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'ah, di hari yang ke-29, di malam yang ke-29, ya. Kemudian fi sabi'ah tabqa, di hari yang tinggal 7 hari. Apa itu namanya? Pada malam yang ke-7 atau ke-27 yang tersisa. Fil khamisah, pada hari yang ke-5. Artinya malam ganjil. Kayaknya fokusnya di situ. Nah, lebih serius lagi kalau di Mekah dan di Madinah, ceritanya teman-teman yang sudah umroh sampai Rio. Begitu malam 27 di Masjidil Haram itu penuh sesak kayak orang menunaikan ibadah haji. Karena menangkap hadis-hadis Nabi tadi. Ada orang tua yang menghadap kepada Nabi SAW, minta petunjuk kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sudah sepuh, ngadeg saja berat. Perintahkan kepada saya untuk beribadah dalam rangka berburu malam qadar. Cari malam yang ke-27. Para sahabat sekalian rahmatullah, tentu karena itu wilayah-wilayah yang tidak secara transparan terbuka oleh Allah, maka perlu kita kemudian berburu supaya tetap semangat dalam setiap waktu. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita semua kelak husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.